Kamu dikasih pilihan, satu orang keluar di luar negeri atau 10 orang saya sekolahkan di Indonesia. Nah, kalau NTT pengen merdeka, apakah kamu setuju dengan kemerdekaan NTT? Nah. Sekarang kita sudah kedatangan satu bintang tamu lagi, bintang tamu di show, ini narasumber. Sebelum kita lanjut, tolong perkenalkan diri Anda dulu. Oke. Halo teman-teman, nama saya Yermi Umbu Hungan Judang, bisa dipanggil Umbu. Asalnya dari Soe, Nusa Tenggara Timur. Latar pendidikan saya sarjana farmasi, profesi apoteker. Pekerjaan Anda apa? Pekerjaan saya saat ini tidak bekerja, tapi punya pengalaman bekerja di distribusi farmasi tahun 2016 sampai tahun 2019. Oke, menarik ya. Saya penasaran, kenapa harus pilih farmasi? Apakah dibutuhkan di daerah kamu atau gimana? Oke. Untuk kenapa pilih farmasi waktu itu coba-coba karena disuruh orang tua untuk bisa support kakak di tenaga medis. Dari coba-coba itu akhirnya berjuang untuk punya niat sungguh-sungguh untuk menyelesaikan studi. Anda ini juga lulus LPDP tujuan luar negeri. Ya. Negara mana yang Anda pilih? Saya milih di negara Amerika, walaupun diberikan 3 pilihan oleh LPDP, tapi saya pilih Amerika karena sesuai dengan kemampuan bahasa yang saya miliki. Untuk kampusnya saya pilih di University of Southern California di kota Los Angeles. Wah, mantap sekali. Mungkin boleh diceritakan pengalaman Anda dalam melamar mahasiswa. Mungkin boleh diceritakan pengalaman Anda dalam melamar beasiswa ini, mulai dari belajar bahasa atau persiapan berkas-berkas, atau dalam menulis esai, atau gimana gitu. Jadi mulai dengan rasa ingin berguna bagi banyak orang, saya ingin melanjutkan studi. Nah, dari keinginan melanjutkan studi, saya mencari beberapa sumber informasi untuk mendapatkan beasiswa, dan ketemulah dengan beasiswa LPDP. Saya tahu tentang beasiswa LPDP dari tahun 2018, kemudian saya coba untuk mengikuti tahun 2018 di batch kedua, dan saya gagal di situ, dan saya pelajari apa yang membuat saya gagal dan ketahuan kalau saya gagal di kemampuan bahasa Inggris. Di tahun 2018 gagal, saya mempersiapkan 1 tahun sehingga di tahun 2019 di batch yang kedua juga saya mengikuti program beasiswa LPDP Beasiswa Indonesia Timur, dan dari Juli sampai Desember pengumumannya puji Tuhan saya keterima beasiswa LPDP. Berkas-berkasnya gimana? Berkas sama esai itu gimana? Untuk berkas-berkasnya sendiri secara administrasi kita harus bisa melengkapi beberapa berkas, contohnya sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Puji Tuhan saya lolosnya tipis. Jadi beasiswa BIT luar negeri mintanya 450, saya lolos dengan 453. Ya tipis sekali ya. Iya. Terus untuk yang lain seperti ijazah, terus ada standar IPK. Siapkan ijazah SD sampai kuliah. Terus IPK-nya untuk yang masih kuliah harus tingkatkan, kalau bisa lulus dengan IP 2,8 ke atas. Terus dokumen yang lain kayak surat keterangan sehat, surat keterangan berdomisili 20 tahun di daerah asal, dan juga proposal studi dan juga rencana studi. Mungkin bisa dikasih tips, informasi apa saja yang harus dimasukkan dalam esai, 2 esai tadi? Oh ya, pembuatan esai jangan sampai kita tidak memikirkan benang merahnya hubungan dengan bangsa kita, dengan pribadi kita, dan juga dengan bidang studi yang sudah kita lewati. Jadi untuk proposal studi ditekankan untuk bisa menghubungkan peran kita saat ini apa yang sudah kita lakukan. Terus kedepannya kalau kita sekolah, apa yang akan kita lakukan bagi bangsa. Untuk rencana studi itu berkaitan dengan bagaimana kita merancang studi kita, baik mulai dari pendaftaran kampus, bidang studinya apa, sampai dengan tesis yang akan kita kerjakan, terus manfaat tesis bagi bangsa ini situ apa. Luar biasa sekali. Menarik tadi ya, bahwa dia pernah gagal juga karena skor TOEFL-nya itu belum memenuhi. Kenapa Anda masih semangat untuk mengejar beasiswa ini? If you haven't subscribed to my channel yet, pastikan kalian harus subscribe dan hit the bell icon supaya kalian bisa dapat instant notification untuk setiap video updatean terbaru saya. Oke? Kalau prinsip saya, jadilah petarung bukan pecundang. Di saat menjadi petarung, apapun kegagalan yang kita alami, bangkit dan coba lagi sampai berhasil. Nah, tapi kalau pecundang gagal, dia tidak mau lanjut lagi, dia menyerah dan semuanya tidak jadi apa-apa. Jadi pilihlah untuk menjadi petarung. Ada statement yang bilang bahwa lebih baik maju dan hancur bersama debu atau mundur dan bergabung bersama para pecundang. Ya, itu. Kan setelah lulus administrasi kan ada tahap tes selanjutnya, ada tahap SKB kalau nggak salah ya. Seperti apa itu SKB itu?
Seleksi LPDP ada 3 tahap. Tadi yang kakak Muim jelaskan, kalau ada seleksi administrasi. Kalau kita lewat seleksi administrasi, kita akan masuk di seleksi SBK, seleksi berbasis komputer. Nah, untuk seleksi berbasis komputer ini ada bidang yang diujikan. Bidang yang pertama itu terkait dengan tes kemampuan akademik, atau yang kita kenal yang ada bisa diistilah dengan TPA atau TIU, tes intelijensi umum. Nah, itu bagian yang pertama. Terus yang kedua, di tes terkait dengan kemampuan pribadi, terkait dengan kemampuan memimpin kita, kemampuan kita bekerja sama dalam tim, dan itu harus apa adanya, jangan dibuat-buat. Terus yang terakhir, isi on the spot. Kalau saya yang tujuan luar negeri, diminta untuk menulis isu-isu yang ada, yang terbaru dalam tulisan bahasa Inggris. Setuju tidak setuju dengan program-program pemerintah, atau kasusnya tergantung dengan kondisi bangsa ini saat itu. Kakak Umbu kan sudah melalui kedua tahap tadi, diantaranya ada administrasi, kemudian SKB. Nah, sekarang tahap selanjutnya itu adalah tahap wawancara. Nah, sekarang boleh diceritakan pengalaman Kakak Umbu dalam menghadapi wawancara itu seperti apa? Oke, untuk tahap persiapan, saya berusaha mencari beberapa sumber dari penerima-penerima beasiswanya terkait dengan apa sih yang ditanyakan. Nah, saya membuat list. Dari list itu saya mencoba untuk memberikan jawaban. Nah, dari jawaban itu saya melatih dengan orang-orang terdekat, dengan teman, dengan orang tua, dengan adik atau dengan kakak. Ya, intinya practice make perfect. Jadi berlatih membuat semua menjadi lebih baik. Nah, untuk saat hari pelaksananya, gugup ada, rasa gugup ada, rasa takut. Karena ini proses terakhir, menentukan kamu lulus atau tidak. Kalau kamu main-main, pasti tidak lulus. Nah, kita coba menenangkan diri. Ya, kalau yang percaya Tuhan pasti lebih banyak berdoanya, lebih banyak beramal. Kita pergi bertemu orang-orang yang tidak mampu, berikan sedikit bantuan untuk membuat kita semakin lega. Itu yang saya lakukan. Terus untuk pas hari H, kan ada 2 sesi wawancara. Wawancara pertama tentang wawasan kebangsaan dengan isu-isunya dengan Badan Intelijen Nasional. Ditanya terkait dengan nasionalisme kita, ditanya terkait dengan 4 pilar kebangsaan, KRI, terus Bhinneka Tunggal Ika, terus Pancasila, Undang-Undang Dasar. Nah, bagaimana pemahaman kita? Terus setelah itu selesai, saya persiapkan diri untuk seleksi sesi kedua, di mana seleksi wawancara kedua ini saya bertemu dengan 3 pewawancara. Pertama itu orang psikologi, yang kedua ahli di bidang akademis, terus yang ketiga orang dari LPDP. Itu ditanya terkait dengan semua dokumen yang sudah kita kumpulkan, semua dokumen yang sudah kita lamparkan di seleksi administrasi akan dicek lagi dengan wawancara. Jadi jangan sampai teman-teman lupa apa yang sudah teman-teman upload di saat pendaftaran seleksi administrasi. Seleksi LPDP batch 2 sama batch 3 ini berbeda ternyata ya. Kalau batch 2 kemarin saya wawancara sama salah satu awardee, Rifan. Kalau kalian belum nonton videonya silakan nonton dulu dan jangan lupa share ya. Hasil wawancara saya dengan Rifan, ternyata mereka itu masih ada LGD-nya. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah masih ada atau gimana? Isu terbaru yang saya dapatkan di tahun 2019 di batch kedua itu, kalau tidak ada lagi LGD, jadi semua difokuskan untuk wawancara. Oh iya. Dia langsung dengan wawancara. Oke, jadi ini informasi baru buat teman-teman ya. Kalian beruntung karena tidak ada lagi LGD, karena katanya LGD juga menjadi momok bagi para hunter-hunter scholarship. Jadi jangan khawatir, sudah tidak ada lagi LGD-nya, dialihkan ke wawancara 1 dan wawancara 2. Oke, terkait mengenai wawancara, ada pertanyaan-pertanyaan unik atau pengalaman-pengalaman apa yang Kakak Umbu rasa itu unik banget gitu di wawancara tersebut? Jadi mungkin bagi beberapa ya, ada banyak sekali pertanyaan yang unik, tapi saya bagi beberapa contohnya tentang uji nasionalisme kita. Kalau NTT pengen merdeka, apakah kamu setuju dengan kemerdekaan NTT? No, God, please, no! Jadi di situ kita diuji kan, bagaimana menganalisis dan juga bagaimana memberikan argumen yang menunjukkan kalau kita itu putra bangsa yang mau berkorban untuk bangsa. Nah, jawaban dari saya mengatakan kemerdekaan itu bisa dituntut oleh orang-orang yang tidak mengalami kesejahteraan. Contohnya waktu bangsa Indonesia ingin merdeka dari Belanda, mereka tidak mengalami kesejahteraan, akhirnya memberontak. Nah, begitu juga kalau NTT tidak mengalami kesejahteraan, ada kemungkinan untuk melepaskan diri dari Indonesia. Tapi saat ini tidak mungkin karena ideologi yang sudah kita tanamkan, ideologi Pancasila dan juga istilah NKRI harga mati, itu harus dipertahankan sebagai jiwa nasionalisme kita. Harus kita pastikan itu harus dilaksanakan. Dan juga secara internasional NTT diakui sebagai bagian Indonesia. Dan juga satu lagi tambahan, saat ini saya sebagai masyarakat NTT merasa kalau perhatian dari negara Indonesia masih kami rasakan, karena itu tidak ada pemicu atau sesuatu yang membuat kami menginginkan untuk merdeka. Jadi NKRI harga mati.
Oke. Contoh berikut atau? Oke, contoh lanjut. Contoh berikutnya itu kamu dikasih pilihan satu orang keluar di luar negeri atau 10 orang saya sekolahkan di Indonesia. Nah, bagaimana harus mempertahankan kalau kita yang ingin ke luar negeri itu punya harga jual yang lebih untuk lebih saat kembali ke Indonesia. Nah, jawaban yang saya berikan, saya menimbang dengan kondisi yang ada saat ini, di mana saya ambil isunya BPJS Kesehatan yang tahun 2019 itu defisitnya sekitar 28 triliun ya, saya lupa. Nah, dengan hasil yang akan saya berikan bagi pemulihan atau apa istilahnya ilmu yang akan saya sumbangkan bagi bangsa negara untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi saya menganggap benefitnya setelah saya kembali dari luar negeri bisa lebih dari biaya yang dikasih untuk saya untuk sekolah. Brilliant. Satu lagi, perlu? Iya, perlu. Kalau kamu keluar ke luar negeri dan kamu ditawarkan untuk kamu menikah dengan orang luar negeri dan ditawarkan tinggal di luar negeri, apa yang akan kamu lakukan? Iya. Ya, ini saya coba menjawab dengan perumpamaan. Jawabannya gini, kalau saya dikasih pilihan, kalau ibu saya sakit dan teman saya sakit, kamu akan memilih siapa? Jadi saya menjawab saya akan lebih memilih ibu saya. Itu yang saya coba ibaratkan karena saya merasa yang membutuhkan perawatan, yang membutuhkan sumbangsi, membutuhkan pembangunan itu negara kita, bukan negara lain. Jadi keinginan saya bulat, saya akan belajar dan kembali membangun bangsa saya. Brilliant. Menarik sekali ya, dia ibaratkan negara Indonesia itu sebagai ibu di mana tempat dia kembali, sementara negara luar sana itu hanyalah teman yang hanya sekedar kenal. Mantap sekali analoginya. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa ini. Oke. Terkait mengenai pengalaman organisasi, dulu waktu di kampus itu Kakak Umbu ikut organisasi apa saja? Yang saya ikuti waktu di kampus itu banyak sekali, makanya waktu pas wawancara dibilang kamu aktif sekali. Terus saya coba jelaskan kalau saya ikut itu ada organisasi resimen mahasiswa, terus ada UKM Volley, UKM Futsal, itu di tingkat kampus dan juga tingkat fakultas, tingkat universitas dan tingkat fakultas. Terus banyak kepanitiaan yang saya dilibatkan juga di kegiatan-kegiatan itu. Nah, organisasi sangat penting bagi saya, khususnya untuk pembentukan soft skill kita, mulai dari kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan memimpin, kemampuan berkomunikasi di depan umum, kemampuan bekerja sama dengan tim, dan hal-hal lain. Dan itu sangat dibutuhkan kalau adik-adik pengen menjadi orang hebat di masa depan. Nah, pembangunannya mulai dari kegiatan-kegiatan organisasi. Jadi organisasi itu penting ya. Jangan hanya kuliah pulang. Bagaimana dengan pilihan jurusan yang ingin dilanjutkan? Apakah masih linear dengan S1 atau gimana? Oh ya, program studi yang akan saya lanjut di masih satu jalur. Basicnya sama-sama farmasi, tapi kali ini saya akan lebih spesifik ke farmasi yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi tujuannya itu ke depannya saya akan berkontribusi di bidang kesehatan, khususnya untuk efisiensi dan efektivitas pembelanjaan biaya kesehatan. Mungkin Kakak Umbu bisa kasih tips-tips bagaimana caranya supaya bisa lulus wawancara ataupun lulus beasiswa LPDP ini secara general. Yang pertama, nothing is impossible. Jadi semua itu mungkin. Kenapa? Karena sudah ada orang yang mendahului kita. Jadi kalau dia bisa, saya juga bisa. Yang saya tanamkan dalam diri saya juga, do your best. Lakukan yang terbaik dalam arti apa? Kamu akan mengorbankan waktu kamu, mengorbankan dana kamu, mengorbankan segala hal untuk apa yang ingin kamu capai. Selama napas masih ada, lakukan yang terbaik. Brilliant. Ini yang terakhir ya, terakhir sekaligus menutup wawancara kita dengan Kakak Umbu, narasumber kita yang super perfect ini. Saya penasaran gimana perasaannya ketika dengar hasil kalau lulus beasiswa LPDP. Jadi setelah sesi wawancara selesai, itu ada waktu kosong, waktu tunggu untuk memberikan pengumuman. Nah, saya kepikiran waktu itu. Saya dalam diri mengatakan saya lulus karena saya yakin prosesnya itu sudah lancar dan saya pergi ke Pare untuk belajar. Nah, hal yang membuat perasaan yang saya rasakan waktu itu, saya rasa bahagia yang tergambarkan lewat air mata yang tercurah waktu itu. Karena saya waktu itu mengambil risiko yang sangat besar. Saya belum menyatakan lulus oleh LPDP, tapi saya sudah memutuskan untuk resign. Jadi kalau gagal, artinya saya akan jadi pengangguran atau mencari kerja yang baru. Tapi luar biasa. Saya mencoba untuk lakukan yang terbaik karena saya sudah ambil risiko yang besar. Lepas pekerjaan, saya harus lulus. Nah, semua itu tergambarkan saat lulus lewat rasa haru, air mata yang jatuh tanpa kita sadari. Di situ hubungi orang-orang yang sudah selama ini mendukung kita dan ucapkan terima kasih. Jangan lupa terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan hikmat, memberikan semua hal bagi kita. Ya, menarik tadi statementnya ya, bahwa dia sempat resign dari pekerjaannya hanya demi LPDP. Padahal LPDP ini belum ada informasi bahwa dia lulus. Benar sekali kan? Saya ingat satu pepatah yang mengatakan bahwa kalau kita ingin dapatkan sesuatu yang besar, kita harus korbankan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Misalnya tadi itu pekerjaan. Pekerjaan itu vital loh dalam kehidupan manusia. Tapi Kakak Umbu rela mengorbankan pekerjaannya demi LPDP yang belum pasti.
Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk Kak Umbu. Waduh. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Umbu sudah mampir di channel saya. Semoga Ya. sukses selalu studinya ya. Ya, Oke. jangan lupa like, subscribe channel dari Muin Banyak. Oke, kalau kalian punya pertanyaan terkait mengenai beasiswa LPDP ini, silakan hubungi Kakak Umbu di Instagramnya. Nanti saya berikan Instagramnya di sini sama di deskripsi ya. Nama Instagramnya apa? Yermi Judang. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal dan Kakak Umbu. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan.